gue mau sampai kapan gitu. Gue bandel berhenti pun semenjak ketemu dia tanpa dia harus ngelarang. Menurut gue perempuan yang keren itu ketika dia bisa nyetop pasangannya tanpa harus ngelarang gitu. Kita kan laki-laki mana mau sih Pak dilarang-larang? Iya, benar. Ribet gitu. Mau kesini nggak boleh, mau situ nggak boleh. Tapi dia bisa bikin gue berhenti tanpa dia harus ngelarang. Kayak gitu. Bukan takut ya. Oh hebat, kita nih nggak takut sama itu. Respect. Halo semua. Sama ini kan ya, sama Sagittarius, jadi kayak udah tahu kerasa kayak gimana ya. Iya, aku Desember. Dia pinter tarik ulurnya ya. Nah itu juga Kan dia diem Pak. Gue kalau berantem diem-dieman. iya, karena aku tuh kan, jadi kita tuh sama-sama Sagittarius, tapi aku introvert, dia kan ketahuan ya orangnya lagi gimana gitu ya. Mungkin ya itunya di situ kali ya ininya. Tapi biasanya orang ekstrovert di luar, di rumah tuh beda lagi. Nah dia gimana? Oh sama ekstrovert dua-duanya. Capek ngeliatnya. Sama. Kalau gua kan beda di Oh dia di luar. gitu, tapi di belakang kan asli. Dia Iya. dengerin orang. Dia lebih Offset. sampai rumah cerita sama dirinya. Ya bagaimana lu memanjakan diri lu, kan kadang-kadang juga kan ketika lu sudah berumah tangga banyak pemikiran-pemikiran, gue mau beli ini, gue mikirin keluarga dulu. Gue mau menyenangkan diri gue harus menyenangkan keluarga dulu. Ada dong, kita sebagai laki-laki kan memang punya tanggung jawab itu. Gue punya tabungan buat diri gue sendiri. Gue menyebutnya itu safety net gitu. Gue harus selalu punya tabungan. Ketika lo bilang tabungan kita habis, gue masih ada. Sampai di titik terakhir napas. Dan lu omongin, gue omongin bini gue. Oke. Gue juga sebagai laki-laki harus punya ego untuk menyenangkan perempuannya. Tong, ngumpul. Kan ada air. Langsung berdiri si Hendri. Asistennya langsung berdiri. Ini udah pada ngumpul, Mbak. Udah pada ngumpul nih, Mbak. Gak. Gue pernah bilang sama bini gue gini, gue harus punya duit gue sendiri. Pasal 1, ketika duit lo merasa duit rumah tangga sudah habis sama sekali, gue masih ada. Gue adalah orang terakhir yang akan menyelamatkan keluarga ini. Jadi izinkan gue untuk jadi orang yang terakhir tersebut. 1 itu. Yang kedua, gue sebagai laki-laki harus punya rasa menjadi laki-laki seutuhnya. Kayak gimana sih? Yang pengen ini, beli. Yang mau ini, beli. Datang ke ke mall gitu. Mau nggak? Mau, tapi duit rumah tangga segini, beli. Saat itulah gue merasa menjadi laki-laki seutuhnya. Jadi gue butuh duit itu untuk menyenengin gua, untuk nyenengin elu, dan untuk membuat gua menjadi laki-laki seutuhnya sampai gua mati nanti. Gua selalu bilang gitu ke bini gua. Jadi gagah anjir, yang aku mau beli tas tapi harganya segini. Beli, masih ada duit gua, tenang aja, bayar. Laki-laki anjir. Kita menikah dapat rejeki, itu rejeki istri kita, rejeki anak kita lewat kita. Sesimpel itu gitu. Ya pokoknya intinya kalau istri lu bahagia, keluarga lu bahagia, orang sekeliling lu bahagia, doa itu nggak akan pernah putus. Bener. Ya udah kita nggak usah minta macem-macem. Yang penting kita dikasih sehat, bahagia. Udah sesimpel itu. Amin. Oke, satu kata yang memaknai hidup lu dari dulu sampai sekarang. Doa. Karena gue tahu gue hidup, gue seneng, gue bisa selamat, gue bisa bernafas sampai sekarang, gue bisa ngobrol sama orang hebat kayak lu, sama orang-orang hebat ini. Karena doa. Iya, dari emak gue, dari mertua gue, dari bini gue, dari orang-orang di luar sana yang mungkin masih mendoakan gue. Terima kasih. Mudah-mudahan itu berbalik sama kalian. Gitu. Oke, ponakannya Om Wendy, Om cuma mau bilang, memang penting punya mimpi, tapi jauh lebih penting memulai untuk mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, kalau masalah menghitung siapa yang paling banyak bekerja, siapa yang paling banyak di rumah, itu nggak akan ada habisnya. Gue capek gedein anak, gue capek kerja, nggak akan ada habisnya. Betul, benar. Yang benar, mungkin yang benar adalah ketika lu capek bekerja, lu juga bantu yang besarin anak. Yang besarin anak juga membantu istirahatnya yang kerja. Itu. Potong, masukin TikTok FYP. Iya. Make bela, gara-gara make bela. Peggy go. Ini apa Bunda?
Untuk Anda yang sedang mengeluh karena di ghosting, orang yang dulu dekat tapi sekarang menghilang, coba diingat-ingat lagi, dia yang tiba-tiba pergi atau kamu yang berharap terlalu tinggi? Iya. Khusus untuk lelaki yang masih pacaran tapi sudah melakukan kekerasan, ada pesan untuk kamu. Itu anak digedein bapaknya buat nantinya diserahkan kepada pria sejati yang lebih memilih membimbing bukan menggiring, yang percaya bukan curiga, karena sejatinya perempuan harusnya dirangkul bukan dipukul. Ya ampun. Kamu tuh belum dewasa, Dek. Udah dikit. Dikit. Ya. Nah itu aku bilang, dia tuh kegiatannya ngerasa bahwa kayak orang dewasa, tapi menyikapinya belum kayak orang dewasa. Berteman aja butuh kedewasaan. Benar. Menyikapi diri sendiri butuh kedewasaan. Iya. Nanti ketika lu nggak bisa hidup YOLO lagi, lu memikirkan orang banyak. Kalau gua begini akibatnya bagaimana, orang-orang di sekitar gua kayak gimana, itu mulai dewasa namanya. Udah gitu, Siska udah gitu, udah ngerasain gitu-gitu belum? Udah sih lumayan sih. Iya, Udah mulai Kayak- overthinking. Overthinking dong pasti. Kan gua mau ngapain ya? Bener banget. Plan gua gimana ya? Bener banget. Boleh sekali-kali, Pressure. cuman jangan terlalu sibuk sama apa yang belum terjadi. Karena belum tentu kita nyampe ke sono. Bener, jangan terlalu sibuk dengan apa yang terjadi karena belum tentu kita sampai ke sana. Potong masuk TikTok FYP. Make ba gitu. Oke, Pak. Oh, Surya Teguh. Surya Teguh, betul. Sudah teguh. Itu kan slotnya lagi kosong. Nih Pak, mindset yang harus dimiliki orang dewasa kira-kira apa ya? Kalau misalnya kita boleh sharing aja ya, menurut Siska deh. Mindset, orang dewasa tuh harus punya mindset ini nih gitu. Mungkin jadi dewasa tuh harus lebih profesional dalam hidup ya. Kayak maksudnya kita nggak suka, kita capek, ya mau nggak mau harus dijalanin. Iya. Karena kan kepentingannya bukan cuma mimpi yang dipegang, bukan cuma mimpi aku, tapi pasti di belakang ada mimpi orang-orang yang menitipkan mimpinya sama kita gitu. Jadi secara nggak langsung kita tanggung jawab. Wow, kok bisa? Kok bisa kayak gitu? Karena nggak Takut cuma banget gue. nggak cuma mimpinya kita ya, bisa jadi mimpi orang-orang naruhnya tuh di kita ya. Iya, Kita ya bener. ekspektasi orang-orang. Kayak anak, istri gitu-gitu ya. Tapi nggak boleh nggak sih? Maksudnya kan harus menjalani hidup buat sendiri. Sulit sih kayaknya kalau Iya, Ca. dewasa, iya. Nah, jadi dewasa itu pinter manage. Ya. Kapan lo harus yang priority dulu, kapan lo buat diri lo sendiri, kapan lo nggak ngapa-ngapain, tuh udah harus manage. Udah bisa campur-campur lagi. Ya, Untuk keluarga, teman, diri sendiri itu aja kadang-kadang sulit kan. ya nanti Aku mau makin nanya. tua temenmu makin dikit. Aku mau nanya, misalnya gini kan sekarang kerja sesuai passion kan berarti. Ya. Gimana kalau misalnya orang kerja nggak sesuai passion tapi banyak kayak tanggungan yang harus dia pikirkan? Nah, sulit juga itu. Sulit. Pilihan yang sulit tuh. Apa? Misalnya kerja Passion. tidak sesuai passion, kita nggak suka, tapi kita harus menghidupi orang-orang, banyak tanggungan. Ini mau diambil gajinya aja, atau cabut terus cari passion sendiri. Ya tinggal pilih, itu kan Ya. persimpangan. Lo mau ke kiri, mau ke kanan. Betul. Ya, Kalau juga mau sih. ngikutin passion, lo mau sampai kapan menghasilkan atau enggak? Benar. Passion itu apa? Mesti dicari tahu dulu. Kayak iklan gue. Keren. Rap. Jadi ini juga seiring sama pernyataan cowok-cowok yang selalu bilang bahwa cari cewek yang mau diajak susah. Gue nggak pernah setuju loh sama pernyataan. Gue juga nggak setuju. Karena tuh cewek digedein sama emak bapaknya, di sekolahin tinggi-tinggi bukan untuk diajak susah sama cowok-cowok yang malas usaha. Nah itu, Jadi lu usaha aja dulu untuk nyenengin gue tuh cewek lu. dulu